Oh ya. Oh, ada Pak Sekda. Balik. Tadi yang disampaikan NPK itu saya tidak ngerti. Pak Kapolres selama ini sudah mengajarkan saya bahwa itu. Saya berharap Pak Kapolres bahwa saran-saran dari Pak Kapolres untuk kegiatan seperti ini bisa terus kita kembangkan, dan saya informasikan bahwa di sebelah kita ini itu ada bangunan milik KKT juga. Pada pagi hari ini alhamdulillah saya melihat ada lahan pertanian yang sudah kayak menganggur lama, kemudian diberdayakan, kemudian menggunakan dengan biosaka dan pupuk organik Jakaba yang oleh inisiasi dari Pak Tani. Biosaka ini seperti penjelasan yang awal tadi adalah Bu siapa Mak Bu Mutia tadi, ini dari laboratorium dari provinsi ya, akan mengajarkan bagaimana pembuatan biosaka. Yang biosaka ini adalah sebagai katalisator Bu ya, elisator artinya sebagai perangsang dan sebagai untuk bagaimana unsur tanah itu sebagai membaik ya Bu ya. Karena tanah kita tahu bahwa dipupuk sudah lama, zat kimia sudah banyak, pasti artinya banyak zat-zat ematin, baik bakteri-bakteri yang baik maupun bakteri yang menguntungkan tanah akhirnya mati Bu ya. Akhirnya dengan biosaka ini mudah-mudahan nanti tanah yang dulunya adalah tanah yang subur, kita suburkan kembali karena akibat dari kimia-kimia. Ajarkan sama Ibu Mutia, kepala labnya. Biosaka ini Bu, apa komposisinya? Kandungannya. Kalau setelah jadi biosaka? Dia kan bisa dibilang kalau berdasarkan penelitian, ini kan sudah di lab belum? Kalau di lab sudah kami lakukan. Apa komposisinya? N-nya berapa, P-nya berapa, K-nya berapa? Dia lebih ke N-nya Pak. Oh N, berarti untuk pertumbuhan sayur-sayuran nih? Iya, untuk horti. Tapi ini bisa dibilang hanya sebagai elisator. Oh iya. Ibaratnya sinyalnya, imunnya untuk si tanaman tersebut. Untuk menaikkan sel-sel jaringannya itu. Dia bukan pupuk. Kayak bukan, inilah, kayak apa namanya? Perangsang. Iya, bisa dibilang. Tapi hampir sama dengan vaksin ya Pak. Pupuk yang ada dimaksimal kerjanya. Iya betul. Sel-sel di dalam jaringan tanamannya diperbaiki oleh si biosaka ini. Di samping supaya merangsang pupuk yang ada, memperbaiki jaringan. Iya. Ya. Harusnya kerjasama nih, yang ini. Simbolis ya ada. Manusia zaman sekarang makin banyak, lahan makin sedikit. Makanya siapa yang menguasai lahan, itu yang menguasai dunia. Kita lihatnya perang Ukraina sama Rusia itu. Sekarang kan yang ini kan apa? Gandum tidak bisa keluar, harga pangan naik. Kan? Karena harga tinggi. Saya yang pertama KTNA Perlak Timur. Memang yang macam Bapak bilang tadi, harga dari petani sampai sekarang begitu panen anjlok setiap panen. Yang pertama. Yang kedua, sekarang saya ada udah mau panen tadi ada sini sekitar 4.500 hektar di belakang kantor DP kita. Sekarang mau panen. Tapi yang kita takutkan, petani takutkan, begitu masa panen tetap harga nggak ada. Jadi gini, yang tanggung jawab ini kan ada Pak Sekda nih, ada Pak Kadis nih, ya. Kan? Nah, Pak Sekda, Pak Kadis, ya kan? Bukan saya ini kan, saya minta lah, minta Pak Kadis Pertanian sama Pak Sekda ini.
dan orang dinas perdagangan. Karena Sekda menguasai perdagangan segala macam. Nah, bagaimana hasil petani ini diambil dengan harga yang itu yang kami mau. Nah, ini ada Pak Sekda. Mana Pak Sekda? Tapi Bapak juga begini, jangan nyusahin Pak Sekda. Ya, nggak bisa ambil Pak. Gini, ada babin saya. Babin saya itu menanam cabai 2 ranting. Nggak banyak 2 ranting kan? Nah, dengan modal 5 juta. Dengan modal sendiri lah, dari tabungan segala macam. Dia sebenarnya awal mulanya memberi contoh kepada Pak Kecik waktu itu, ada Pak Kecik, ada yang warga lain. Karena kalau di sini kan kalau kasih contoh susah. Iya. Jadi akhir Pak Kecik itu karena keterbatasan uang dana dari babin saya itu yang 5 juta tadi dia 5 juta. Pak Kecik lebih banyak lagi, lebih besar dia lahannya. Jadi dalam waktu dia tanam bulan 3, bulan 8 itu dia sudah menghasilkan sekitar 50 juta keuntungan. Nah, Bapak juga harus nanam di situasi. Nah, jangan asal tanam aja. Tanam apa yang cocok, tanam apa yang cocok. Harga cabai nanti bulan sekian tinggi. Berarti kan Pak cabai itu 3 bulan panen. Ya. Berarti tanam sebelum 3 bulan, 4 bulan. Ya pasar lah Pak. Nah, lihat pasar. Yang lain-lain tanam ini. Nah, sekarang saya tanya. Bayam berapa satu ikat sekarang? 2000. Nah, 2000 di sini. Sana 3500 di Langsa. Kalau Bapak tanam bayamnya cukup makan nggak? Kalau untuk sendiri cukup Pak. Untuk jual punya kita di lokal kan nggak laku. Ya, jangan di lokal, ke Langsa. Nggak cocok. Kalau sekarang nggak cocok. Punya Medan masuk ke Aceh. Ya, makanya kalau punya Medan kenapa lebih mahal harganya? Mungkin itu Pak yang sama apa tengkulak atau kumpul atau agen yang bawa masuk, bukan penduduk lokal, bukan petani lokal. Oke, kenapa kita nggak laku? Laku paling murah. Itulah kita nggak tahu Pak. Nggak tahu. Pak Sekda, Pak Kadis gimana? Karena maaf Pak, saya tahun 2021 panen cabai merah 5 ton lebih Pak. Harga punya kita di sini 8.000 per kilo. Mungkin Pak Masri masih itu yang lebih di lapangan. Punya Medan bisa laku 16.000. Hancur punya kita. Pernah Pak. Berarti Bapak berkoordinasi dengan Pak Camat, ya kan? Nanti ada Pak Kadis, ada Pak Sekda. Pak Sekda di bawahnya Dinas Perdagangan. Nah, nanti bagaimana memformulakan bagaimana laku cabai kita. Gitu. Nah, Pak Edi lah nanti. Sekarang memang kita ada beberapa buah lumbung, bukan rumah apa tuh? Makanan, rumah tempat tampung beras itu sebenarnya. Jadi supaya harga bisa tidak termakan pada saat itu. Ada beberapa tempat daerah Simangulim yang sudah ada. Mungkin ke depan ya kita coba juga di sini. Ya, makanya kan kalau harganya misalnya anjlok tapi harga normal. Nanti saya ngambil nanti berapa kilo cabai, nanti kepala dinas, sekda nanti ngambil. Beli Pak ya? Beli. Jangan lah. Udah kira saya ngambil beli loh. Tapi jangan beli harga tinggi juga. Harga yang ini kan. Nanti kalau anjlok nanti kita beli. Orang kacang kuning pernah, jagung pernah. Mungkin masa. Nah, kalau cabai nanti anjlok harganya, nanti Pak Sekda mau beli, saya kita mau beli. Mungkin panen nih Pak Sekda atau Pak Kadis Ya. sekitar 20 hari lagi panen dan 4.000. Berarti siapkan ada. Nanti siapkan harganya Pak Kadis dengan Dinas Perdagangan. Disiapkan nanti pasarnya. Itu yang maksud kami petani Pak. Jadi bisa ada yang kontrol harganya Pak. Ya, jadi kalau seandainya Pak Kadis, Pak Sekda perlu polisi nanti bagaimana supaya laku di sana ya kita kumpulin di jalan. Supaya petani kita makmur. Ya, betul, supaya ada semangat untuk nilai ini. Tapi 2 bulan 3 bulan lalu sempat 100.000 harga cabai Pak. Enggak, begini Pak, kalau cabai ada yang 90.000 kan pas masa banjir. Kalau masa banjir kita memang istilah lahan di daerah kita Aceh Timur khususnya itu masih kurang cocok. Kami pun begitu harga 100.000 kemarin nak tegur juga Pak Ripa. Mahal kali harga kali ya. Jadi gini Pak, menanam itu sesuaikan dia. Jadi kapan bisa harga bagus, kapan. Nanti kalau harga anjlok, ya Pak Sekda juga saya beli ini. Ya tapi nggak perlu saya beli 1 ton ya, nggak harus saya. Kita beli dan usahakan Pak. Bapak biaya produksi mahal kan karena pupuk kimia kan? Betul. Nah makanya sekarang ada ini ini bagaimana pupuk organik.
Ada Pak Tani, Pak Tani mana sini? Tapi untuk sementara kita Pak udah 2 tahun kita pakai pupuk organik yang kita dari pihak dinas kemarin pernah dari kurang hasilnya? NPK. Bukan Pak, memang cocok yang pakai yang pisang, pakai apa nama sabut kelapa, pakai daun-daun apa itu udah pernah kita buat. Alhamdulillah pakai pupuk itu sekarang. Bagus kan? Bagus. Berarti kan produksi murah? Ya produksi murah tapi harga jual kita. Ya, kembali kan harga pemasukan kita Pak. Ya, sebenarnya kan organik itu yang bisa membuat petani itu keluar daripada sebagai konsumen. Intinya petani kita lah sebagai konsumen, bukan pelaku. Ya. Karena kita dididik sebagai konsumen, sebagai pembeli produk. Organik itu salah satu mengembalikan itu unsur, karena organik itu bisa menghemat biaya produksi, biaya pemupukan hingga 70%. Di sini sudah nampak jelas baca di daunan, ini ada tujuannya untuk pembuatan biosaka. Apa itu biosaka? Bio artinya hayati atau tumbuhan, saka adalah singkatan dari semua dari alam dan kembali ke alam. Biosaka ini seperti yang saya jelaskan tadi sama Pak Kapolres, dia bukanlah pupuk, juga bukanlah pengendali OPT, tapi dia elisator, signal, yaitu sejenis hormon atau vaksin untuk memperbaiki sel-sel jaringan tanaman yang ada di tanaman atau tumbuhan. Jadi dengan menggunakan biosaka ini Pak Kapolres setidaknya bisa memicu si tumbuhan itu untuk lebih kuat terhadap serangan hama penyakit, kuat terhadap terpaan bencana alam seperti angin gitu Pak. Jadi lebih kokoh dia. Jadi langkah-langkahnya ini nanti akan kita pandu, yaitu di sini ada beberapa jenis tanaman. Salah satunya ini bisa disebut daun kuda-kuda, daun pepaya, daun ubi, daun ini apa, rambutan ya, daun kodondong. Yang penting syarat untuk penggunaan biosaka ini, daun-daunnya itu harus sehat, tidak boleh sedikit pun cacat. Ini secara simbolis Pak. Yang penting kalau bapak-bapak mau melaksanakan ini benar-benar harus yang diperhatikan, tidak boleh sedikit pun sobek-sopel karena gigitan hama, tidak juga ada karatan daun, itu tidak boleh. Jadi benar-benar sehat. Jadi di dalam pelaksanaan itu bapak nanti seleksi dulu seperti ini, sudah ada sobek hama, itu tidak boleh. Namun ini, jadi ini Pak Polres, ini kan untuk simbolisnya biar ibu-ibu tahu. Jadi untuk ke depan kalau bapak ibu mau buat di lapangan, seperti yang saya jelaskan nanti. Nanti saya bagikan juga ada slide-nya ini, beberapa lembar nanti bisa difotokopi masing-masing kelompok tani. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya. Langsung aja. Ini meremasnya ini kita bukan meremas, secara pelan-pelan tangan kita yang tertekan cuman jempolnya. Nah gini aja dia. Nah, pijit aja secara secara pelan aja. Setelah itu kalau di air nanti airnya kita sekali tekan, sekali diaduk ke arah jarum jam, melawan jarak jarum jam supaya enzim yang keluar ini homogen dengan air. Nah, ini dia. Oh, berarti penuh kelembutan. Intinya besar. Penuh kelembutan lah. Iya, harus lembut ya. Harus. Ya jangan kental dan jangan berbusa. Jangan berbusa dan jangan kental. Makanya cari di daunan ya. Setelah jadi biosaka, diapakan lagi? Disaring, langsung sebenarnya bisa diaplikasikan Langsung diaplikasikan. Dia ini biosaka ini bisa disimpan selama 2 tahun. Beda dengan kita menggunakan APH Pak ya. APH kan pakai expirednya. Kalau saatnya 2 tahun itu penyimpanannya kan berarti tidak terkena matahari atau terkena sinar matahari atau bagaimana? Ya bagusnya di ruangan lembab. Nah, lembab berarti artinya ruang tertutup dan tidak panas, kalaupun berhasil. Jadi kegiatan hari ini adalah simbolis penanaman jagung organik ya. Di mana jagung ini semuanya kita menggunakan pupuk organik, kemudian hamanya pun dengan organik. Jadi kita kerjasama dengan Perla ya dari provinsi, Balai Pertanian Provinsi. Mudah-mudahan dengan adanya semua kita menggunakan organik, kita tidak tergantung kepada pupuk kimia
yang kita tahu bahwa pupuk kimia sekarang itu sangat luar biasa tingginya, sehingga kalau kita gunakan pupuk kimia ini kosnya sangat tinggi, sehingga nilai-nilai produksinya itu akan melambung, sehingga petani akan malas karena pada saat jual nilainya tidak sesuai dengan produksinya, sehingga pada saat penjualan itu petani rugi. Nah, mudah-mudahan dengan pupuk organik ini, karena dari alam semua, kosnya lebih rendah, sehingga keuntungan petani juga lebih bagus. Ini sebagai laboratorium kita nih. Kalau sana ini berhasil nanti, kita akan kembangkan seluruh Timur menggunakan pupuk organik, ya.